Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you alright. Welcome back to our lesson. Today we wanna talk about thematic Team 4 Sub-Team 1. Pada pembelajaran kali ini, kita mempelajari tentang kewajiban dan hak. Subtemanya yaitu kewajiban dan hak di rumah. Setelah kalian menonton video pembelajaran ini, maka Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan yang pertama, pengertian dari hak. Kemudian yang kedua yaitu kalian juga bisa menjelaskan tentang pengertian dari kewajiban. Selanjutnya, kalian bisa menuliskan kalimat saran sesuai dengan gambar. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah kalian bisa menyelesaikan soal 5 bilangan penjumlahan yang hasilnya diketahui. Nah, untuk materi berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang hak. Apa itu hak? Iya, betul. Hak adalah segala sesuatu yang harus kalian terima. Itu merupakan pengertian dari hak. Nah, bagaimana dengan kewajiban? Nah, di sini kita juga akan membahas tentang pengertian dari kewajiban. Mungkin ada yang tahu ini apa ya pengertian dari kewajiban? Ayo coba sebutkan. Iya, betul. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau yang harus kita lakukan. Apa saja sih hak anak di rumah? Ibu yakin kalian pasti tahu apa saja hak-hak kalian di rumah. Yang pertama adalah kalian berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian, sebagai anak, kalian juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Kemudian, kalian juga berhak untuk mendapatkan makanan yang sehat. Makanan yang sehat akan membuat tubuh kalian juga menjadi sehat. Kemudian, kalian juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sekolah yang layak, kemudian fasilitas sekolah yang cukup memadai, kemudian peralatan sekolah, seragam sekolah, itu merupakan hak kalian. Kemudian kalian juga berhak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Dan hak kalian berikutnya adalah mendapatkan pakaian yang layak. Pakaian yang layak di sini tidak harus yang mahal. Yang penting pakaiannya bersih, rapi, dan sopan. Setelah kita membahas hak kalian di rumah, tentu kalian juga harus mempunyai kewajiban kalian di rumah. Nah, apa sih contohnya? Yang pertama adalah kalian harus menghormati orang tua. Ya, nak ya. Kemudian yang kedua, kalian harus menyayangi orang tua kalian. Nah, yang ketiga, kalian harus mendoakan orang tua kalian. Bagaimana sih caranya mendoakan orang tua? Iya, salah satunya yaitu kalian selesai sholat, maka kalian harus mendoakan orang tua kalian supaya tetap sehat, supaya panjang umur, dan bisa mendampingi kalian. Kemudian selanjutnya yaitu kalian harus menuruti nasihat orang tua. Karena sebagaimana kita tahu, pintu surga itu terletak pada keridhaan orang tua. Ketika kalian melawan nasihat orang tua, maka Allah ikut tidak ridho kepada kalian. Yang selanjutnya yaitu kalian ketika berbicara dengan orang tua, apakah harus membentak-bentak? Tidak. Ketika berbicara, maka keluarkanlah kata-kata yang lemah lembut. Seperti di hak kalian tadi, kalian berhak mendapatkan pakaian yang layak. Nah, bagaimana dengan kewajiban kalian terhadap pakaian kalian? Ya, maka kalian harus menjaga pakaian kalian agar tidak kotor dengan cara mencucinya. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi, seorang anak berhak untuk mendapatkan pakaian. Pakaian itu berfungsi sebagai pelindung tubuh. Nah, selain hak, tentu kita juga memiliki kewajiban untuk memelihara pakaian tersebut. Nah, sebaiknya pakaian yang sudah kotor maka harus dicuci. Di sini, Ibu menggunakan kata sebaiknya. Kata sebaiknya ini merupakan kata yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat saran. Kata sebaiknya dan seharusnya merupakan kata yang dapat kita gunakan untuk membuat kalimat saran. Nah, di sini kalimat saran itu adalah sebuah kalimat anjuran atau usulan yang kita kemukakan kepada seseorang untuk dipertimbangkan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh kalimat saran dari Hak Siti.
Yang pertama, Siti mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Maka saran yang menunjukkan untuk kewajibannya adalah seharusnya kamu atau Siti menyayangi orang tuanya. Hak Siti yang kedua yaitu dapat bercerita kepada ayah dan ibu. Nah, apakah saran kewajiban yang harus kita berikan kepada Siti? Sebaiknya Siti berkata lemah lembut kepada ayah dan ibu. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu Siti mendapatkan perawatan dari ayah dan ibu. Kata saran yang menunjukkan kewajiban adalah seharusnya Siti mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar berikut ini. Ibunya Dayu pusing melihat kamar Dayu yang berantakan. Dayu tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Maka, apa saran yang baik kita berikan kepada Dayu? Ayo, coba anak-anak ibu beri kata saran atau kalimat saran yang baik kepada Dayu. Iya, benar. Sebaiknya Dayu meminta bantuan ibu untuk membersihkan kamarnya. Good. Oke, gambar berikutnya coba kalian lihat. Si Ahmad, dia makan terlalu banyak. Masya Allah, semua makanan yang ada di meja dia makan. Tapi si Ahmad lupa membaca doa. Nah, kalimat saran apa ya kita berikan kepada Ahmad? Siapa yang bisa menuliskannya? Atau siapa yang bisa menyebutkannya? Ayo silakan. Ya, betul. Anak ibu silakan. Nah, kalimat saran yang kita berikan kepada Ahmad adalah seharusnya Ahmad membaca doa setiap sebelum dan sesudah makan. Kenapa kita harus membaca doa? Karena semua yang kita makan itu berasal dari Allah. Maka kita harus mensyukurinya dengan cara berdoa sebelum dan sesudah makan. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Nah, semua kegiatan itu pasti mengeluarkan energi. Ada kegiatan yang mengeluarkan energi atau tenaga yang banyak, seperti berolahraga. Nah, bagaimana supaya tubuh kita kembali segar? Nah, di sini ibu akan memberikan contoh supaya tubuh kita segar kembali dengan cara beristirahat yang baik. Seperti apa sih istirahat yang baik itu? Nah, yang pertama, istirahat yang baik adalah dengan tidur. Seperti contohnya kalian, setelah kalian melakukan aktivitas pada pagi hari, maka kalian harus tidur siang. Tidur siang itu sebaiknya 1 jam untuk mengembalikan tubuh kita menjadi segar kembali. Nah, istirahat yang baik bagaimana lagi? Yaitu dengan bersantai. Apa itu bersantai? Bersantai bukan harus pergi bermain dengan teman-teman, tidak. Bersantai di sini kalian bisa melakukan dengan cara membaca buku. Dan selanjutnya yaitu bisa dengan menyegarkan badan. Nah, bagaimana caranya menyegarkan badan? Yaitu tadi, kalian bisa lihat gambarnya kan? Kalian bisa mandi supaya badan kalian menjadi segar kembali. Untuk menjaga kesehatan tubuh, maka kita perlu melakukan beberapa hal. Menjaga kesehatan tubuh itu termasuk kepada hak atau kewajiban ya. Iya, benar. Menjaga kesehatan tubuh merupakan kewajiban kita. Nah, hal apa saja yang harus kita lakukan agar tubuh kita menjadi sehat? Ya, yang pertama adalah tidur. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, maka tidur merupakan istirahat yang baik yang bisa membuat tubuh kita menjadi segar dan sehat kembali. Kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan olahraga yang teratur. Seperti jogging, atau kalian bisa melakukan senam sederhana di rumah, walaupun dalam masa pandemi sekarang ini. Kemudian adalah kalian harus menjaga pola makan. Dan makan itu juga harus teratur. Jangan makan terlalu banyak. Makanlah sesuai dengan porsi yang kita butuhkan. Kemudian, kita juga harus banyak minum air putih. Nah, berapa sih sehari air putih yang kita butuhkan? Nah, di sini kita disarankan untuk meminum air putih sebanyak 8 gelas sehari. Silahkan Ananda kerjakan supaya tubuh kalian menjadi sehat. Nah, setelah kita melakukan
seperti tidur siang, makan teratur, kemudian berolahraga teratur, minum air putih yang banyak, itu pasti mempunyai manfaat bagi kita. Nah, apa saja sih manfaatnya? Ayo kita bahas yuk sama-sama. Oke, kita akan bahas tentang manfaat istirahat. Teng 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 teng. Nomor 1. Setelah kita beristirahat, maka tubuh menjadi segar dengan membagi waktu istirahat secara baik. Kemudian, tubuh akan menjadi sehat. Merawat tubuh dengan istirahat dan tidak mengurangi waktu istirahat akan membuat tubuh menjadi sehat. Kemudian, kita tidak mudah lelah. Kita disarankan untuk tidur dalam sehari itu yaitu sekitar 6-8 jam sehari. Dan yang terakhir adalah wajah kita akan menjadi cerah. Bagaimana caranya ya? Ya, kita tidak boleh mengurangi waktu istirahat. Ketika wajah sudah cerah, istirahat sudah cukup, maka anak soleh tidak akan malas untuk belajar. Nah, pada materi ini, Ibu akan membahas tentang suatu bilangan sebagai jumlah 2 buah bilangan. Nah, untuk mengetahui itu, maka di sini kalian perlu memahami di mana satu suku yang belum diketahui dapat dicari dengan cara mengurangi hasil jumlah dengan suku yang telah diketahui. Nah, seperti contoh di layar berikut ini. Siti sangat disayang ayah dan ibunya. Ibu Siti setiap hari membantu Siti belajar di rumah. Sebagai ungkapan terima kasih, Siti akan membuatkan ibunya gelang manik-manik. Siti sudah membeli manik-manik warna biru dan merah sebanyak 665 buah. Berapa manik-manik warna biru dan berapa manik-manik warna merah? Nah, di sini Ibu akan membahas melalui video berikut ini. Nah, untuk soal cerita yang tadi, yaitu jumlah manik-manik adalah 655 buah. Jika manik-manik merah berjumlah 300 buah, maka berapakah jumlah manik-manik biru? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti itu, maka kita memberikan perumpamaan. Jumlah manik-manik kita umpamakan dengan huruf C. Kemudian manik-manik merah kita umpamakan dengan huruf B. Dan manik-manik biru kita umpamakan dengan huruf A. Maka A ditambah B sama dengan C. Karena nilai C sudah kita ketahui yaitu 655 buah. Dan sekarang nilai B juga sudah kita ketahui sebanyak 300 buah, maka yang belum diketahui adalah nilai A. Untuk mencari nilai A, maka di sini kita tulis A sama dengan jumlah manik-manik C dikurang dengan manik-manik berwarna merah. Jadi dikurang B sama dengan 655 kita kurangkan dengan 300. Berapa hasilnya? Ya, betul, sama dengan 355. Jadi manik-manik berwarna biru berjumlah berapa? 355 buah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai dan Ibu harapkan kalian dapat memahaminya. Jika memang kalian belum bisa memahaminya, kalian bisa menuliskannya di komentar. Thank you for your attention. Stay safe and healthy. See you next week.